Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada 13 hingga 15 April 2024 dengan volume tertinggi di akhir pekan. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah diberlakukan di sejumlah ruas jalan tol pada musim arus balik Lebaran untuk mengurai kemacetan. Lantas bagaimana persiapannya? Kita bahas malam ini bersama Korkom and Community Development Group Head Jasa Marga Faiza Riani yang berada di Posko Cikampek Utama. Mbak Faiza, selamat malam. Selamat malam Mas Reza. Mbak, nanti kira-kira di mana, titik mana saja yang diprediksi akan menjadi rawan kemacetan pada arus balik ini? Ya, dapat kami sampaikan Mas, memang pada periode arus balik, khususnya di jalan tol Jakarta Cikampek itu yang menjadi titik kritikal yang harus diantisipasi oleh pengguna jalan. Ini adalah di kilometer 66 Jakarta Cikampek arah Jakarta gitu ya, yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung yang melewati jalan tol Cipularang dan juga lalu lintas dari arah Transjawa. Nah ini memang selalu kami minta pengguna jalan untuk bisa mengantisipasi titik ini. Nah, setelah di titik kilometer 66 pun pengguna jalan masih akan bertemu dengan rest area yang menjadi favorit juga, itu di rest area kilometer 62 gitu ya. Nah, selain itu di titik jalan tol Jakarta Cikampek, kami juga melihat di jalan tol Cipularang, rest area juga masih berpotensi untuk menjadi favorit gitu ya, di antaranya kilometer 97. Nah, ini merupakan titik yang harus diantisipasi di titik-titik rest area. Setelah itu memang mungkin terkait dengan gerbang tol utama, juga gerbang tol yang melayani ke arah Transjakarta, ke arah Jakarta dari Transjawa, itu adalah gerbang tol Kali Kangkung di Jalan Tol Batang Semarang sebagai gerbang tol utama dari arah Semarang menuju Jakarta, dan juga akan kami terima di gerbang tol Cikampek Utama yang dari arah Transjawa menuju arah Jakarta. Mungkin itu beberapa titik yang harus diantisipasi oleh pengguna jalan, Mas Oke. Reza. Mbak Faiza, kira-kira skenario apa saja yang nantinya akan diberlakukan jika memang kemacetan panjang terjadi, terutama di dua titik krusial tadi, rest area dan juga pintu gerbang? Ya, tentu saja untuk memastikan kesiapan Jasa Marga dalam menyiapkan prediksi arus balik tadi gitu ya, kami memastikan kesiapan pelayanan arus balik diantaranya menambah jumlah petugas dan juga penggunaan penambahan mobile reader di gerbang tol. Nah, kami juga menambah jumlah derek dan rambu-rambu gitu ya untuk mendukung rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh pihak kepolisian. Kami juga menambah fasilitas seperti penambahan toilet gitu ya dan layanan di rest area, hingga meningkatkan teknologi yang bisa langsung digunakan oleh pengguna jalan lewat aplikasi Travoy sehingga dapat langsung menerima informasi terkini langsung di handphone pengguna jalan gitu ya. Jadi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan memang sepenuhnya merupakan diskresi kepolisian gitu ya, dan memang hal ini dilakukan ketika suatu ruas jalan tol telah melebihi kapasitas jalurnya, maka akan diperlukan rekayasa lalu lintas seperti yang tadi disebutkan, one way dan kontraflow, di mana yang memang juga sudah diumumkan dari jauh-jauh hari akan diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengantisipasi kepadatan ini. Nah, inilah yang kita juga lakukan di rest area gitu ya. Jika ada dilakukan kepadatan, maka akan dilakukan buka tutup untuk sementara. Nah, kami imbau juga pengguna jalan untuk bisa mematuhi petugas di lapangan ketika dilakukan buka tutup untuk tidak parkir di bahu jalan sehingga dapat mengganggu lajur yang ada dan juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, Mbak Faiza, menarik tadi Anda katakan nanti disediakan juga adanya mobile reader untuk mempercepat transaksi di pintu gerbang begitu. Apa yang terjadi ketika memang saldonya kurang? Apakah ada antisipasi lainnya? Ya, Mas Reza, dapat kami sampaikan memang untuk di gerbang tol utama, di gerbang tol Cikampek Utama, di mana nantinya pengguna jalan dari arah gerbang tol Kali Kangkung untuk perjalanan menerus dari Semarang ke Jakarta, ini akan melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama, Mas Reza. Nah, memang di sini kami menyiapkan hingga 31 lajur transaksi dengan penambahan 28 mobile reader. Nah, di sini kami berharap petugas yang sudah kami siapkan sebanyak ini bisa juga dibantu dengan kerjasama pengguna jalan dengan memastikan saldo uang elektronik atau e-tol yang sudah cukup gitu ya. Memang pada dasarnya kami juga menambahkan jumlah top up tunai di gardu gitu ya, tapi hal ini tidak kami rekomendasikan. Kenapa? Karena memang pada yang seharusnya transaksi itu hanya berdurasi sekitar 3 sampai 5 detik, ketika ada melakukan top up tunai, maka itu akan semakin lama gitu ya, bisa sampai 3 sampai 5 menit. Nah, hal ini yang harus dihindari oleh pengguna jalan gitu ya, dapat memanfaatkan jika sudah
terlanjur di dalam jalan tol gitu ya, bisa memanfaatkan fasilitas top up di rest area yang juga ditambah oleh para perbankan. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi yang kami memang selalu imbau itu ya untuk bisa memastikan kecukupan saldo dalam perjalanannya. Dapat kami sampaikan untuk perjalanan dari Semarang ke arah Jakarta itu bisa disediakan minimal saldo Rp500.000, sedangkan untuk Surabaya ke Jakarta itu bisa diisi dengan saldo minimal Rp1 juta. Jadi kami berharap tidak ada top up di gerbang tol, Mas Reza, untuk bisa kenyamanan pengguna jalan sendiri gitu ya, dan tidak mengakibatkan antrian panjang di lajur gerbang tol. Ya, untuk mempercepat transaksi supaya tidak terjadi kepadatan di sana. Tapi kalau kita bicara lagi soal rest area begitu ya, rest area kerap menjadi tempat untuk beristirahat bagi para pemudik dan ini juga menjadi tempat titik kemacetan karena biasanya terjadi kepadatan di sana. Apakah ada rencana juga untuk membuka buka tutup untuk beberapa rest area, terutama tadi yang Anda sebutkan seperti kilometer 62 yang menjadi salah satu titik favorit dari warga untuk beristirahat di sana? Ya, betul Mas Reza. Jadi memang sebelum dilakukan buka tutup rest area oleh diskresi kepolisian gitu ya, memang kami pastinya menyiapkan petugas untuk bisa melakukan pengaturan di dalam rest area itu sendiri gitu ya, dengan memperbaiki flow kendaraan gitu ya, memastikan kapasitas parkir itu maksimal sehingga bisa menerima pengguna jalan dengan lebih optimal lagi untuk rest areanya gitu ya. Nah, kita juga menyiapkan pengaturan lalu lintas di dalam gitu ya dengan menyiapkan rambu-rambu portable. Nah, memang jika dirasa kapasitas ini sudah padat, maka dari kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dengan diskresi akan melakukan rekayasa buka tutup rest area. Nah, hal ini jika dilakukan memang tandanya memang pengguna jalan ini sudah tidak bisa masuk, Mas Reza ya. Nah, ini yang kita imbau, makanya pengguna jalan untuk bisa tidak berlama-lama di rest area, bisa gunakan waktu dengan bijak itu maksimal 30 menit untuk bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya. Nah, kami juga mengimbau ketika dilakukan buka tutup atau pada saat ditutup rest areanya, kami imbau pengguna jalan untuk tidak menunggu ataupun tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat ataupun memaksakan masuk ke dalam rest area. Nah, hal ini karena tadi sudah saya sampaikan akan membahayakan diri sendiri juga, Mas, gitu ya. Makanya kami petugas rest area dan juga petugas kepolisian bersama-sama sering mengimbau pengguna jalan yang ada di bahu untuk bisa tidak beristirahat di bahu jalan dan bisa melanjutkan perjalanan dan istirahat di rest area selanjutnya atau bisa keluar akses tol terlebih dahulu menikmati kuliner dan juga tempat istirahat yang ada di luar-luar akses tol. Nah, ini kami juga sampaikan gitu ya bahwa untuk tarif untuk Trans Jawa sendiri dari Semarang ke Jakarta itu sifatnya adalah menerus dan itu dilakukan tarifnya itu adalah sesuai dengan jarak tempuh. Jadi tidak usah khawatir untuk membayar tarif 2 kali, karena yang dibayarkan oleh pengguna jalan itu sesuai dengan jarak tempuh dari pengguna jalan. Oke, alternatifnya adalah untuk keluar dari tol dulu bisa menikmati kuliner sekitar. Lalu kalau kita bicara soal data, Mbak Faiza, ada berapa jumlah kendaraan yang meninggalkan ibu kota kemarin dan berapa nanti prediksi yang akan kembali pada puncak arus balik nanti? Ya, kami melihat memang pergerakan arus mudik kami mencatat sudah 1,7 juta kendaraan, Mas Reza, telah meninggalkan wilayah Jabotabek gitu ya. Kita melihat puncaknya yang jatuh pada 6 April lalu, ini memang relatif rendah dibandingkan puncak tahun lalu gitu ya. Hal ini karena kami melihat masyarakat sudah mulai mengikuti imbauan pemerintah untuk mengatur perjalanan mudik lebih awal, sehingga lalu lintas pun dapat terdistribusi dengan baik gitu ya. Nah, manajemen mudik ini kemarin berjalan lancar karena kolaborasi yang baik antara Kemenko PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan juga Jasa Marga dalam mengelola pelayanan mudik yang lebih baik dari tahun lalu. Nah, untuk prediksinya sendiri, kami memprediksi sekitar 1,8 juta kendaraan akan kembali ke Jabotabek ini dalam periode 10 sampai 18 April. Nah, lalin ini merupakan lalu lintas kumulatif dari 4 gerbang tol utama dari area mudik gitu ya, area mudik pengguna jalan. Ini yaitu dari gerbang tol Cikampek utama dari arah Trans Jawa, gerbang tol Kalihurip utama dari arah Bandung, gerbang tol Cikupa dari arah Merak, dan gerbang tol Ciawi dari arah Puncak. Nah, untuk prediksi puncaknya sendiri, Mas Reza, dapat kami sampaikan, ini tadi yang disampaikan juga, ini kami prediksi puncak arus balik itu akan jatuh pada hari Senin di tanggal 15 April nanti gitu ya, di mana 296.000 kendaraan ini akan bersama-sama kembali ke Jakarta dari 4 gerbang tol tersebut gitu ya, yang mayoritasnya ini akan berasal dari arah timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung, Mas Reza.
Baik, kalau kita bicara mengenai puncak arus balik yang tadi Kemenhub bilang kemungkinan terjadi pada akhir pekan ini, Jasa Marga bilang kemungkinan terjadi juga kepadatan pada hari Seninnya, di mana hari terakhir cuti bersama begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal kesiapan, salah satunya adalah kontraflow. Bagaimana kesiapannya dan mungkin Anda punya tips bagi para pemudik yang akan menggunakan jalur kontraflow nantinya? Ya, Mas Reza, jadi Jasa Marga memang akan menyiapkan sarana kontraflow gitu ya untuk mendukung rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan kepolisian terutama di jalan tol Jakarta Cikampek. Memang kami akan memasang reflektor dua sisi gitu ya, reflektor two sides yang akan dipasang di median barrier sepanjang lajur kontraflow sehingga pengguna jalan lebih aman gitu ya dan lebih aware terhadap lajur kontraflow itu sendiri gitu. Kami juga akan memasang paket perambuan Mas Reza pada akses masuk kontraflow di setiap 5 kilometer sepanjang lajur kontraflow gitu ya. Nah, ini ada sejumlah perambuan gitu ya, seperti kecepatan maksimal itu 60 kilometer per jam, lalu menyalakan lampu itu di siang hari, lalu juga tidak menyalip. Nah, ini juga penting bagi pengguna jalan gitu ya, dan kontraflow hanya ditujukan untuk kendaraan kendaraan kecil non bis gitu ya, non bis dan non truk. Nah, memang kita juga menyediakan traffic cone dengan jarak maksimal 10 meter di sepanjang lajur kontraflow, dan kami juga memasang traffic cone dan median barrier yang cukup rapat gitu ya di setiap 2,5 kilometer agar kendaraan itu kembali di lajurnya gitu ya. Nah, memang kami juga bekerja sama dengan petugas kepolisian untuk bisa menyediakan safety car yang secara berkala dapat mengatur kecepatan kendaraan melalui lajur kontraflow sehingga kendaraan yang masuk lajur kontraflow itu tidak melebihi batas yang dipersyaratkan. Nah, memang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan pada saat melewati lajur kontraflow itu sendiri, itu pastikan kondisi kendaraan dan pengendara itu sendiri dalam kondisi prima. Jadi jika dirasa pengguna jalan itu lelah, mengantuk gitu ya, jangan masuk ke lajur kontraflow karena nantinya pengguna jalan yang sudah ada di lajur kontraflow ini tidak bisa menggunakan fasilitas rest area. Nah, ini yang kami sangat imbau gitu ya, sehingga kita berharap yang masuk ke lajur kontraflow adalah benar-benar kendaraan dan pengemudi yang fit. Nah, jika kendaraan mengalami kendala, ini kami imbau untuk bisa meminggirkan kendaraan di lajur sebelah kiri, paling kiri atau bahu dalam gitu ya, dan menyalakan hazard. Nah, ini nanti bisa menelpon call center Jasa Marga di nomor 14080 untuk bisa meminta bantuan gitu ya. Jangan sekali-kali untuk bisa melakukan putar balik atau menyeberang ke jalur sebaliknya. Nah, ini sangat kami imbau gitu ya pengguna jalan untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan tadi agar tetap nyaman dan selamat di lajur kontraflow. Baik, kita harapkan semuanya bisa lancar, terutama arus balik nanti tidak ada lagi kecelakaan, sehingga memang kita bisa kembali ke ibu kota dengan selamat semuanya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini, Korkom and Community Development Group Head Jasa Marga, Faiza Riyadi. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.